Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya bersilaturahmi lagi ke rumahnya Ibu Yoyo yang berada di Kampung Cibahari, Desa Ganjaresik, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Nah, Ibu Yoyo ini rumahnya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri, menyendiri. Dan teman-teman juga mungkin udah pada tahu nih, karena saya pernah eksplorasi di sini, pernah silaturahmi sama Ibu Yoyo, pernah ngobrol sama Ibu Yoyo. Ibu Yoyo ini dulunya pernah kerja di salah satu stasiun televisi nasional yaitu Antv, dan setelah pensiun dari Antv, Ibu Yoyo memutuskan untuk tinggal di area pegunungan ini sambil berkebun. Beliau berkebun di tanah seluas 2 hektar ya teman-teman. Nah, di hari yang cerah ini saya akan bersama Ibu Yoyo itu rekam atau merekod kegiatan keseharian Ibu Yoyo selama tinggal di hutan ini. Kalau dulunya mungkin Ibu Yoyo di kota-kota besar, apalagi dikerja di stasiun televisi nasional, ya pekerjaannya mungkin padat sekali ya teman-teman. Kalau sekarang ya banyak waktu senggangnya, banyak waktu ruangnya, dan waktu ruang tersebut dimanfaatin, digunakan oleh sama Ibu Yoyo itu sambil berkebun merawat pohon cengkeh di sini ya teman-teman. Yang penasaran dengan kegiatan Ibu Yoyo, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber di Cukuna Channel yang belum menjalankan sholat yang 5 waktu, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Nah, itu teman-teman, Ibu Yoyohnya lagi jemur jagung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, lagi jemur jagung, Bu. Iya. Habis panen jagung. Ini. Panen tapi sedikit cuma buat makanan ayam aja. Ini setelannya ini. Iya, karena mau ke kebun, Mas. Oh, mau berangkat ke kebun, Bu? Iya. Oke, boleh nggak saya ikut nih keseharian Ibu? Oh, boleh. Karena panen jagung telat datang ya, Bu ya? Iya. Udah dipetik juga jagungnya. Panennya juga cuma sedikit, Mas. Ke kebun rencana mau apa, Bu? Mau lihat dulu itu tanaman. Saya baru nanam tadi malam, nanam terong, sama mau nyapu daun cengkeh, Mas. Oh, daun cengkeh ya. Iya. Daun cengkeh karena di sini laku ya, Bu ya? Iya. Oke. Kemana dulu berarti kita, Bu? Mana ya? Apa nanti aja? Mau lihat dulu itu, takut mati, Mas. Boleh. Mau lihat dulu terong. Oh, belum disiram? Iya. Oke, yuk teman-teman kita lihat tanaman terong. Jadi enaknya di kampung itu kayak gini, Bu ya? Iya. Kalau mau sayuran, mau buah-buahan tinggal nanam. Kalau ini pohon cengkehnya belum itu, Bu, ditanam? Belum. Nanti kalau musim tanam sekarang, kalau dia sudah kuat mungkin udah bisa ditanam. Tapi kalau belum kuat mungkin masih nunggu satu kali tanam lagi, jadi nanti mungkin tahun depan baru. Tahun depan. Bukan pohon cengkeh, bibit cengkeh. Sorry, bibit teman-teman. Cengkeh. Ini terongnya masih ini masih apa? Masih adem, masih belum, nggak perlu disiram. Oh gitu. Itu berarti di polybag ya, Bu ya? Iya. Nah, ini kalau misalkan bibit cengkeh kayak gini diemin kayak gini nggak bakal mati, Bu? Enggak, justru kan tadinya kan ini kan kecil. Lalu dipindah ke polybag yang lebih besar dan yang lebih besar. Ini kalau setelah ini, kalau masih dia belum ditanam, berarti saya harus pindahin ke karung bulog yang kecil yang beras 10 kilo itu. Ini usia berapa bulan atau berapa tahun segini, ini? Bu? Ini usia 2 tahun, Mas. Oh, 2 tahun sebesar ini? Usia 2 tahun. Kalau misalnya udah menginjak 3 tahun, jadi kalau misalnya masa tanam sekarang Desember, berarti kan sudah cukup. Oh, jadi kalau misalkan dipindah ke kebun itu udah usia 3 tahun? Kalau saya iya. Jadi 2 tahun itu sudah cukup. Kan biasanya dari persemaian itu kan belum kuat, Mas. Jadi nunggu 1 tahun sampai dia kuat, sampai 2 tahun. Nah, tahun ketiganya baru di itu, kalau saya sih gitu. Soal berbuah itu kan kadang kalau yang bagus itu 4-5 tahun sudah mulai berbuah ya. Tapi yang paling tidak kan kalau saya kuat akarnya dulu, Mas. Oke, siap. Kita lanjut kemana nih, Bu? Ke atas, Mas. Boleh. Nanti kita ke atas saja langsung. Iya. Ke tempat pembersihan cengkeh. Iya, daun cengkeh, Mas. Daun cengkeh karena laku dijual ya, Bu ya? Iya. Nah, jadi rumah Ibu Yoyo ini teman-teman unik. Kalau di depan tuh banyak rumah. Ada beberapa rumah, 5 atau 6 rumah ya, Bu ya?
Ada di seberang ada 6 rumah, tapi memang jauh agak di seberang, Mas. Kalau di seberang sana sebetulnya itu ada 40 rumah, 39 rumah di seberang 40 sama rumah saya. Tapi karena saya sendiri, jadi kesannya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Tapi benar kan Bu, kiri kanan mah belakang nggak ada tetangga. Iya. Mencil. Tetangganya ya kebun, Mas. Kebun. Berarti di sini Bu? Iya Mas. Ini ada pohon kopi juga ya? Iya. Ini pohon kopi usia berapa bulan atau berapa tahun sih Bu? Ini usianya sudah lama Mas, sudah 6 tahun. 6 tahun tapi belum panen ya? Oh panen, tapi maksudnya ya panennya nggak, kan saya bilang waktu itu kan tambal sulam itu, jadi panennya ya nggak apa namanya, nggak maksimal gitu Mas. Oke. Boleh Bu, ibunya sambil bekerja, iya. Tapi sambil ngobrol nggak apa-apa kan Bu? Iya, apa-apa. Jadi kayak ada teman ya Bu ya? Iya. Kalau biasanya kan berarti menyendiri sendiri. Sendiri Mas. Paling kalau misalnya tetangga seberang itu si bapak nyapu ada temen, kalau enggak ya saya sendiri aja nyapunya. Iya Bu. Ini kalau pohon cengkeh yang segede ini Bu, sebesar ini udah berapa puluh tahun usianya tuh? Kalau ini waktu saya beli sudah ada Mas. Udah ada, udah puluhan tahun berarti Bu ya? Oh iya, kemungkinan sudah lebih dari 10 tahun. Saya aja di sini kan udah injak 6 tahun dia udah ada. Itu kalau misalkan usia pohon cengkeh Bu, pas usia berapa tahun pas dia bisa berbuah gitu Bu? Kalau yang saya itu 5 tahun tuh sudah berbuah Mas. 5 tahun sudah berbuah. Iya. Itu kan kalau teman saya itu pemeliharaannya bagus, itu 4 tahun sudah mulai berbuah. Nah saya punya yang atas ini 4 tahun nginjak 5 itu sudah mulai berbuah, tapi ya masih belajar. Biasanya dapat berapa kilo Bu yang dari belajar yang awal berbuah itu? Nggak banyak, saya kemarin juga cuma dapat berapa, 1 kilo apa 2 kilo gitu ya, basah Mas. Oh gitu. Kalau keringnya tuh dikit banget ya Bu ya? Kalau 1 kilo itu cengkeh itu jadinya kalau maksimal 4 on Mas. 4 on. Dari 1 kilo itu ya. Jadi posisi kering itu Bu ya? Posisi kering ya, 3 sampai 4 on. Ini kalau misalkan dari 1 pohon ini, pohon cengkeh ini yang usianya udah puluhan tahun berarti Bu ya, itu bisa dapat daun ininya tuh berapa kilo Bu? Kalau ini mah saya nggak tahu ya, karena kan ini kan campur-campur Mas. Dengan yang ininya, dengan apa namanya, dengan yang dari pohon-pohon lain. Itu. Jadi kalau saya nggak satu pohon dipisahin gitu Mas. Oh gitu ya. Jadi kayak sekarang ini kan nyapu nih yang sini, nanti dicampur sama yang pohon bawah. Jadi nggak saya kalkulasi Mas kalau daunnya. Oke, jadi cuma dari keseluruhan mungkin ya Bu ya? Iya betul. Dari keseluruhan sekian puluh pohon dapat berapa kilo mungkin ya? Iya. Dijual laku ya, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Rezeki ini mulai apa namanya, udah mulai jatuhan nih cengkehnya nih. Udah mulai berbuah. Kayaknya sih, tapi nggak bagus ini. Biasanya kalau misalkan panennya itu bulan apa sih Bu, panen raya cengkeh itu? Kalau harusnya bulan Agustus Mas. Bentar lagi dong, tinggal beberapa bulan. Tapi kan kalau mau dia berbuah dari bulan 6 itu kan sudah kelihatan. Kan ini kan nggak kelihatan apa-apa Mas. Apa karena faktor cuaca juga Bu? Bisa jadi, karena sudah berapa, kan sudah lumayan besar nih. Sudah 3 kali masa panen saya, pohonnya begini aja Mas, nggak menghasilkan. Kan kalau menghasilkan buah cengkeh sama daun kan beda Mas. Oh iya betul Bu ya. Kalau buahnya kan lebih berharga. Kalau tanah Ibu tuh sampai mana sih Bu yang 2 hektar teh? Dari atas itu kan batas tuh, batas sama tetangga, sampai ke bawah sana Mas. Batasnya ini jalan ke sini, sama belakang itu kali, sampai di ujung lah. Sampai di ujung. Sampai di bawah ya. Semuanya berarti tanaman cengkeh, pisang, singkong, sama itu apa? Kopi. Kalau kopi itu paling nggak sampai keseluruhan di kopi Mas. Oh enggak. Jadi kan campur nih. Yang jauh ke bawah sana itu saya nggak tanemin kopi karena kan nggak terjangkau Mas. Iya. Gitu. Nggak sampai ke apa namanya, nggak terpelihara lah. Paling di sana pohon kayu Mas. Oh kayu. Pohon kayu, pohon-pohon yang sudah ada, pohon buah yang sudah ada kayak alpukat, kemiri yang sudah ada.
Berarti rajin ya Bu ya, setelah pensiun dari Antv begini keseharian. Kalau habis mau ngapain Mas? Kan daripada bengong kan? Iya. Ternyata di kampung saya lama ini kan nggak ada pohon cengkeh. Ternyata saya juga baru tahu di sini bahwa cengkeh itu apa ya, manfaatnya semuanya, dari pohonnya, dari daunnya, buahnya udah jelas kan? Iya. Gitu. Itu tandanya saking suburnya tanah Indonesia ya Bu ya? Ya alhamdulillah Mas. Nanam ini aja apa, singkong nih dari batang kayak gini, kalau orang sudah dibilangnya suluh, jadi singkong. Iya, ini saya sebetulnya ini nggak nanam singkong sengaja loh Mas. Ini tadinya itu, tapi ini ada loh singkongnya. Wah. Buahnya besar. Tuh. Oh iya Bu ya. Ini saya nggak sengaja nanam. Oh gitu. Ini mau untuk dikonsumsi aja mungkin Bu ya, singkongnya. Kalau banyak baru dijual Mas. Kalau sedikit gini mah paling saya buat oleh-oleh, buat dikonsumsi sendiri. Iya betul Bu ya. Ini tiap hari kayak gini terus Bu? Ya rutinitas sih iya, tapi tiap hari sih enggak juga Mas. Karena kan ada juga kesibukan lain. Karena kan daun juga nggak setiap hari disapu. Betul ya Bu ya. Yang jelas kalau setiap harinya ngebersihin lahannya Mas. Harus emang tuh. Iya, karena kan kalau nggak dibersihin kan bala. Nih kayak sebelah sana tuh, karena tidak ada pohon cengkehnya nggak saya bersihin, padahal itu kebun talas Mas. Enggak, maksudnya kalau misalkan nggak dibersihin emang ngaruh ke pohon cengkehnya gitu Bu, pertumbuhannya? Iya, nggak enak aja dilihatnya sih. Tapi saya kurang tahu apakah itu ngaruh. Yang jelas ketika kan kita sekarang ngambil ini, yang ngambil manfaatnya kan. Iya betul. Dengan nyapu daunnya. Kalau misalnya dia kotor kan lama. Kalau kayak gini kan bersih, tinggal nanti ngarunginnya, ngebuangin daun-daun yang memang bukan daun cengkehnya besar-besar. Disortir lagi berarti Bu, pas mau dijual disortir ulang. Betul Mas. Ini yang kecil-kecil gini kan sudah menghasilkan walaupun masih baru belajar. Oke gitu. Waktunya kita ngobrol nih Bu. Karena sekarang ibunya udah beres kan, udah kelar ya. Udah. Lumayan lama juga bersihin ini ya Bu ya. Walaupun kayak kecil tapi ya waktunya sampai berjam-jam gitu Bu ya. Iya. Nah Ibu, kalau menurut Ibu sendiri nih, waktu dulu kerja di Antv sama di apa sih Bu? Di Warta. Di Warta sama satu lagi Multicare ya? Multicare. Itu enakan waktu dulu kerja di tempat kerja yang dulu atau sekarang begitu? Sebetulnya sih Mas, semuanya ada enak dan nggak enaknya, ada ceritanya masing-masing lah. Kalau dulu itu kan saya apa ya namanya, itu kan jualan herbal, tapi produk luar gitu. Nah sasarannya itu adalah kan para wanita-wanita itu kan yang berduit. Bukan atau gimana? Kan itu kan obat apa namanya itu, kesehatan. Kesehatan. Jadi apa namanya, obat-obat ya herbal untuk kesehatan dan sebagainya. Di antaranya kalangan yang harusnya disasar nih kata bos saya itu adalah yang para wanita-wanita malam lah. Gitu. Jadi untuk obat khusus wanita. Jadi dulu itu saya keluar karena saya maksudnya gini kan, usia masih belum dewasa, saya juga bingung lah ya, maksudnya banyak hal yang apa ya, kan orang nggak tahu kalau saya kerja di situ jualan obat kan. Gitu. Jadi risih sendiri gitu Mas. Jadi saya keluar aja. Nah pas itu dapat kabar ada di Antv, masuk saya, ya enak nggak enak lah, sama aja enaknya, artinya semuanya ada ceritanya sendiri-sendiri. Ketika di Antv saya apa ya, tahulah bagaimana prosesnya, apa namanya, kantor televisi, tahu proses ini dan itunya gitu. Suka dukanya banyak, tapi yang kalau kita sudah keluar itu yang nggak ada yang dukanya, itu semuanya suka aja. Kenangannya semuanya indah apapun itu gitu. Nah terus setelah itu kan saya di Warta TV ya. Kalau itu lebih banyak saya keluar kantor Mas. Di lapangan. Jadi kan
kita kan perusahaannya kecil, karyawannya cuma 30 orang. Jadi saya merangkap-rangkap Mas. Saya kadang jadi marketing, misalnya kita mau liputan kemana nih, jadi saya marketing yang bawa kamera. Gitu. Iya, jadi saya sambil bawa kamera. Kalau dari segi penghasilan sendiri Bu, enak di mana tuh waktu kerja? Multicare, Antv atau di Warta? Semuanya plus minusnya ada Mas. Ada. Kalau di Antv kan udah jelas kan TV besar, ya kan. Artinya semuanya sudah terstruktur. Nah kalau di Warta itu kan perusahaan kita nih, gitu kan. Yang dirintisnya saya ikut sama teman, sama senior, diajak senior gitu kan. Jadi senangnya kita merasa bahwa kita bisa nih gitu ya jalan. Tapi yang nggak senangnya karena kan kita juga berpikir sendiri, nggak ada yang ngebiayain kan gitu. Betul. Kalau Antv mah kan udah banyak sponsor kayak gitu iklannya. Kalau di Antv kan udah jelas kan, maksudnya perusahaannya udah apa-apanya sudah, fasilitasnya sudah oke lah, namanya perusahaan lah gitu. Kalau sekarang berkebun, apakah penghasilan sama waktu kerja di Antv, di Warta atau gimana Bu? Ya apa ya? Ya pasti uang itu apa ya? Saya nggak bergaji Mas di sini. Gajinya gaji di badan aja nih. Enggak, kan biasanya kan dari hasil panen per bulan atau setahun sekali dikalkulasikan kan per bulannya nih berapa sekian. Apakah sama seimbang waktu Ibu kerja di Antv dulu atau beda jauh gitu? Jelas beda, jelas beda. Besaran mana Bu? Fluktuatif Mas. Kalau di yang namanya kita bertani itu kan, apalagi saya modelnya bukan yang petani yang mempelajari satu komoditi yang terus gitu ya. Saya kan masih belajar. Jadi orang nanam ini saya kabita gitu ya. Saya nanam ini kabita nanam. Tapi memang ya. Jadi masih belajar, masih campur-campur, belum fokus ke satu produk gitu. Tapi memang saya mulai menekuni kopi walaupun memang belum maksimal lah gitu. Kalau penghasilannya kalau lagi bagus Mas, namanya di kita bertani ya, bagus. Besar misalnya ya? Kalau lagi pas untung misalnya gitu, jual cengkeh atau apa, bagus, besar gitu. Bisa tapi kalau berkali-kali lipat mungkin Bu ya. Tapi kan jaraknya gitu. Jadi sama aja sebetulnya. Cuma kalau di sini kita kan bebas. Iya. Yang kita jadi mandornya, kita jadi pekerjanya. Apa ya? Jadi kalau misalkan dari segi pekerjaan enak waktu sekarang ya Bu ya. Istilahnya tuh kalau kita mau kerja ya tinggal berangkat ke kebun, kalau enggak ya istirahat di rumah. Tapi kan tetap Mas, kalau kita enggak telaten juga, kebun juga tidak mau tidak mau berterima kasih sama kita. Misalnya nih pisang nih, kita bala-bala nih, dia kalaupun berbuah nanti banyak batunya. Sama aja sebetulnya. Sama aja ya. Jadi intinya kita harus tetap care dan sebetulnya setelah berapa tahun saya baru ketemu ilmunya bahwa apapun itu kita harus mencintai pekerjaan itu Mas. Sempat kepikiran nggak Bu waktu dulu tuh Ibu waktu kerja di Antv, di Warta, sama di Multicare bahwa masa tuanya bakal tinggal di gunung kayak gini Bu? Enggak. Dulunya rencananya gimana tuh Bu? Pengen di mana? Saya tuh dulu rencananya itu pengen tinggalnya tuh di Purwakarta Mas. Karena di sana saya punya tanah. Artinya masa tua itu sama ayah ibu saya di sana gitu kan. Jualan atau apapun. Karena saya melihat perputaran uang di sana itu sangat cepat. Walaupun di kampung ya. Gitu. Tapi ternyata ayah saya nggak mau. Terus katanya kita di sini aja, di Sumedang aja. Terus pindah ke gunung ini nih saya kemauannya mama saya Mas. Jadi kata mama saya mau biar dekat sama saudara. Waktu baru-baru kaget saya Mas. Maksudnya kan saya kan ya nggak pernah ke kebun, nggak pernah berkebun lah intinya, nggak pernah bertani. Jadi tiba-tiba saya harus dihadapkan dengan ini mana baru belajar. Waktu dulu saya sempat nangis. Cuma ibu saya nggak tahu. Saya ke kebun nih, berangkat nih. Sampai di kebun saya duduk begini nih, udah nangis aja saya kan. Sampai rumah udah biasa lagi. Jadi untuk supaya ibu saya nggak sedih kan gitu. Jadi susah beradaptasinya Bu ya? 1 tahun Mas. 1 tahun. 1 tahun. Tahun kedua baru saya bisa beradaptasi. Saya baru tahun kedua itu sebetulnya Allah menegur saya itu lewat anak di bawah saya lah ya gitu. Saya punya teman umurnya masih sangat muda. Dia tanya saya,
Bu, dulu waktu ibu waktu dulu masih kerja, ibu waktu di Jakarta mau pisang goreng beli apa bikin? Terus saya bilang beli. Kalau mau urap, ibu beli apa bikin? Beli. Terus dia tanya segala macam, semuanya saya bilang saya beli. Kalau sekarang Allah nggak ngasih uang, gitu kan? Kan ibu nggak kerja nih, ibu sekarang cuma jaga ibu, nggak ada uang. Tapi Allah berikan bahan semua ada di sini, ada pisang, ada singkong segala macam. Ibu tinggal ngerjain, ibu gimana? Nah, itu kayaknya jelek banget di hati gitu Mas. Saya pikir iya juga ya. Maksudnya apa sih gitu. Akhirnya ya udah dari situ tuh alhamdulillah saya terima kasih banget tuh sama temen tuh. Padahal usianya jauh di bawah saya lah. Ya, mungkin dia seumur anak saya atau di atasnya lah, atau mungkin seumur adik saya gitu ya. Ya mungkin Bu, waktu ibu tinggal di kota Allah ngasih rezekinya itu berupa uang. Iya. Terus ibu beliin pisang goreng, beliin lalapan kayak gitu. Iya. Nah kalau ibu tinggal di gunung ini, di gunung ini Allah memberikan rezekinya tuh ya lewat ini tanah ini ya Bu ya. Iya. Mau apapun tinggal nanam. Iya. Belum lagi kan waktu saya beli ini kan Mas, ini udah penuh dengan pohon pisang. Wah mantap atau udah penuh dengan pohon pisang. Oke. Tinggal saya belajar nanam pohon singkong. Tapi kan nggak susah nanam pohon singkong itu. Singkong itu kan nggak dipiara pun kasarnya ya menghasilkan kayak gitu tuh kan ajir saya bikin tuh. Runcuk gitu kan. Tapi dia ada umbinya gitu. Iya, betul. Tapi ya memang tetap harus ditangani lah. Pisang misalnya harus dibersihin, singkong tetap Mas. Kalau nggak gitu kan ya kita dosa juga kali Mas, sudah ditanam nggak dipiara. Siap. Ibu, makasih ya udah mau diajak ngobrol, udah mau disita waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Semoga terima kasih udah mampir. Sehat selalu, berkah selalu ya Bu. Amin, terima kasih doanya. Jadi pada intinya teman-teman, apapun pekerjaan kita, yang penting nikmati dan juga syukuri ya. Contohnya Ibu Yoyo ya dulunya kerja di kota-kota besar, di multicare, di perusahaan besar, di stasiun TV nasional dan juga Warta TV. Ya rencananya sih Ibu Yoyo juga nggak kepikiran bisa tinggal di atas gunung seperti ini, di hutan seperti ini. Namun kalau Allah sudah berkehendak ya tidak bisa dirubah, tidak bisa melawan takdir ya, pada intinya seperti itu teman-teman. Jadi manusia itu tinggal menjalani aja hidup tuh, nikmatin dan syukurin. Allah yang nentuin hidup kita mau ke arah mana. Ya contohnya mungkin saya bisa bertemu, bisa bersilaturahmi sama Ibu Yoyo, ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menggerakkan saya tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke sini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.